Ya sahabat, kita sekarang berada di Curug Tilu Leuwi Opat ya, satu objek wisata yang pasti buat wareg gitu, karena spotnya juga ada 7 ya, curugnya 3, leuwinya 4 gitu ya. Nah, karena itu dalam kesempatan ini kita akan memanfaatkan sambil cerita-cerita tentang 25 nabi dan rasul ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, satu dari 6 rukun iman itu percaya kepada 25 nabi dan rasul ya. Nah, beriman pada nabi dan rasul yang rinciannya adalah berjumlah 25 gitu. Yang rinciannya berjumlah 25. Nah, kita wajib tahu siapa saja 25 nabi itu walaupun tidak wajib hafal gitu. Kenapa? Karena memang ke-25 nabi dan rasul ini, satu, namanya dicatat dalam Al-Quran. Dua, Al-Quran sendiri menegaskan bahwa 25 tokoh ini adalah para nabi. Bahkan sebagiannya juga merangkap sebagai rasul seperti itu. Nah, jadi di kesempatan ini, ayo kita ulas ya satu persatu nama-namanya, sekaligus kita ambil satu atau dua poin berkaitan dengan nabi-nabi ini. Ya, nabi pertama sebagaimana yang kita ketahui adalah Nabi Adam alaihissalam ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj, naik ke langit ya, di salah satu langit itu Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika turun lagi ke bumi bertemu dengan para sahabat, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Nabi Yusuf itu memiliki setengah ketampanan. Nah, menurut As-Suhaili, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan setengah ketampanan itu adalah setengah ketampanan Nabi Adam. Jadi kita bisa membayangkan ya, Nabi Yusuf yang gantengnya luar biasa itu, yang membuat kaum wanita sampai mengiris-ngiris tangan mereka karena apa, Kang Bayu? Karena terpesona. Tersepona ya, karena tersepona dengan Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf itu kegantengannya cuma setengah Nabi Adam. Jadi kebayang gantengnya Nabi Adam itu seperti apa ya. Tapi yang ingin saya ambil dari kisah Nabi Adam ini adalah ucapan tertua manusia yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu kata-kata Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah kata-kata tertua manusia yang diabadikan dalam Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa yang terpenting dari kisah Nabi Adam itu adalah bab taubat gitu. Nabi Adam itu adalah seorang yang bertobat. Kita kesini Kang Bayu ya, seorang ahli taubat ya. Jadi Nabi Adam ini adalah seorang ahli taubat gitu. Ini penting bagi manusia ya, karena memang manusia itu tidak akan pernah lepas dari kesalahan, dan kesalahan itu adalah sarana manusia untuk maju gitu. Karena kalau manusia tidak melakukan kesalahan, tidak punya masalah ya, tidak akan ada dorongan untuk maju. Seperti malaikat. Malaikat itu semua perbuatannya benar gitu. Malaikat nggak ada yang pakai HP. Itu ya. Malaikat nggak ada yang bangun rumah gitu kan ya. Malaikat nggak ada yang buat mobil gitu. Kenapa? Karena memang mereka nggak punya masalah gitu. Mereka nggak punya masalah. Dan kalaupun punya masalah, mereka atasi dengan benar gitu, tanpa kesalahan. Karena itu nggak ada kemajuan ya. Jadi manusia dengan kesalahan itu bisa mencapai kemajuan dengan syarat mengakui kesalahannya, mengoreksi, kemudian memperbaiki diri. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam gitu ya. Itu nabi yang pertama. Nabi yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini sebetulnya tidak ada kisahnya dalam Al-Quran, tapi dari sedikit ayat yang menjelaskan Nabi Idris, tampak bahwa Nabi Idris ini karakter utamanya adalah sabar. Karakter utamanya adalah sabar. Wa Ismail wa Idris wa Dzalkifl kullum minas sabirin. Jadi Nabi Idris ini adalah orang yang sabar. Wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah kesabaran itu ada relasinya dengan puncak pencapaian? Bahwa seseorang yang ingin sampai di puncak segala sesuatu harus bersabar dalam menapakinya, harus bersabar untuk menaiki tangga-tangganya. Ini nabi yang kedua, Nabi
Idris. Nabi yang ketiga, ya, Nabi yang ketiga itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini kata Ibnu Katsir usianya 1780 tahun. 950 tahun diantaranya itu digunakan untuk berdakwah kepada kaumnya sampai kemudian terjadi banjir besar. Nah, kita bisa membayangkan ya kesabaran Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun dengan pengikut cuma 6 orang gitu ya. Kita akan membayangkan bahwa Nabi Nuh ini orang yang sangat sabar. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyifati Nabi Nuh ini sebagai hamba yang banyak bersyukur, abdan syakuro gitu. Bukan hamba yang banyak bersabar, sabarnya udah nggak perlu dibicarakan lagi, udah jelas. Tapi ternyata beliau ini adalah hamba yang banyak bersyukur gitu. Dan kita tahu Nabi Nuh tadi umurnya panjang. Nah, ini juga jadi pertanyaan, apakah umur panjang itu ada kaitan dengan banyak bersyukur? Ya, segala sesuatu itu ditimpali dengan kalimat alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah. Kita jadi ingat ya saudara-saudara kita di Palestina. Apapun kondisi mereka, ya alhamdulillah saja gitu. Senyum saja mereka itu ya. Jadi mereka ini sudah sampai ke level yang paling tinggi. Kalau menurut Imam Ghazali, yaitu level syukur. Itu Nabi yang ketiga ya. Nabi yang keempat adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ini adalah nabi pertama di antara nabi-nabi bangsa Arab. Yang terkenal dari Nabi Hud ini adalah negerinya. Negerinya. Jadi negerinya ini dikenal sebagai Atlantis padang pasir oleh sejarawan-sejarawan masa kini. Kenapa? Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa kota mereka itu atau negeri mereka itu adalah negeri yang tidak ada satu negeri pun yang pernah dibangun seperti itu. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir tentang makna dari ayat tersebut. Cuma kita ambil bahwa yang dimaksud adalah negeri mereka itu adalah negeri pelopor. Ya, negeri pelopor dalam masalah kemajuan. Disamakan dengan Atlantisnya Plato. Jadi negeri ini sangat maju dengan tiang-tiangnya yang tinggi. Di mana negeri Nabi Hud ini, yaitu negeri Iram. Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Iram ini adalah Alexandria di Mesir, yang memiliki tiang-tiang yang demikian tinggi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Iram ini adalah kota Damaskus. Ada yang bilang Iram ini adanya di daerah Yaman. Ya. Tapi ada juga yang bilang bahwa Iram ini sebetulnya dekat-dekat dengan tempatnya kaum Samud. Gitu. Di daerah dekat-dekat dengan Madinah. Allahu alam di mana mereka ya. Tapi yang jelas mereka ini memiliki kekuatan yang luar biasa penduduk kota Iram ini sehingga bisa membangun kota yang luar biasa besar juga. Ya, cuma sayang mereka kemudian menyembah patung-patung, menjajah negeri lain, lalu mereka menyiksa bangsa yang lain itu dengan siksaan yang bengis ya. Batostum jabbarin. Mereka itu kalau menyiksa dengan bengis. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Dan akhirnya oleh Allah dibinasakan. Ketika tidak ada satu bangsa pun yang bisa menghentikan kekejaman-kekejian kaum Ad ini, Allah turun tangan. Allah hancurkan langsung. Ya mungkin ini jadi satu titik harapan buat kita ya, titik harapan bahwa ada satu bangsa di zaman kita ini yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Ketika semua manusia menyerah kalah, ya, insya Allah Allah yang akan turun tangan untuk menghentikan kebengisannya. Amin ya rabbal alamin. Ya,
Nabi yang kelima adalah Nabi Soleh. Nabi yang kelima adalah Nabi Soleh. Nabi Soleh ini juga sama dengan Nabi Hud, lebih terkenal dengan kaumnya, yaitu kaum Samud. Kaum Samud ini terkenal suka memahat batu-batu menjadi rumah. Di rumah yang sangat indah, batu gunung dipahat ya, dijadikan rumah gitu. Luar biasa. Dan ketika mereka didakwai oleh Nabi Soleh, mereka minta agar Nabi Soleh mengeluarkan mukjizat seperti yang biasa mereka lakukan, yaitu mengeluarkan sesuatu yang luar biasa dari batu. Mereka minta Nabi Soleh untuk mengeluarkan dari batu itu unta betina yang lagi bunting, seperti itu. Maka Nabi Soleh kemudian berdoa dan Allah kabulkan, dari batu keluar onta. Makanya ontanya Nabi Soleh itu dikenal sebagai mukjizat, karena memang ibunya onta ini adalah batu. Ibunya onta ini adalah batu. Ini Nabi Soleh, Nabi yang kelima. Ya, kita sebutkan nama-namanya saja karena memang tujuan kita di sini adalah untuk mengenal 25 nabi ini. Ya, kita tidak akan terlalu merinci. Baik, nabi yang keenam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini punya kisah yang sangat banyak karena beliau ini disebutkan dalam Al-Quran 69 kali kalau tidak salah ya. 69 kali. Kedua terbanyak setelah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu disebutkan sebanyak 136 kali. Ini Nabi Ibrahim sebanyak 69 kali. Ini jumlah yang cukup banyak. Tapi yang paling menarik dari Nabi Ibrahim ini adalah kesegeraannya dalam menjalankan perintah. Jadi beliau ini selalu bersikeras dalam melaksanakan perintah dari Allah. Ketika datang perintah dari Allah, dakwah ke bapak, cepat-cepat dakwah ke bapaknya. Dakwah ke kaum kamu, cepat-cepat dakwah ke kaumnya. Hancurkan berhala, cepat-cepat dihancurkan berhala. Gitu. Hijrah, cepat-cepat berhijrah. Sunat, cepat-cepat ngambil kapak, disunat langsung pakai kapak. Malaikat Jibril tergopoh-gopoh turun dari langit. Waduh, ini juklaknya belum dikasih. Ketika sampai Ibrahim, gak usah pakai kapak, pakai pisau aja, katanya. Kagok kata Nabi Ibrahim, udah disunatnya gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah orang yang bersikeras, bersegera dalam menjalankan perintah Allah, ya, dalam menjalankan perintah Allah. Alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam ini terkenal dengan kaumnya yang melakukan maksiat namanya sodomi, karena memang mereka tinggal di kota Sodom. Ya. Jadi kaum pria di sana itu sukanya kepada pria yang lain lagi. Cuma yang menarik di sini adalah istrinya Nabi Lut alaihissalam. Istrinya Nabi Lut alaihissalam, nggak tahu kita siapa namanya ya, nggak jelas namanya beliau itu siapa. Tapi istri Nabi Lut ini termasuk orang yang disiksa bersama kaumnya. Padahal istri Nabi Lut ini bukan pelaku, ya. Jadi tidak melakukan perbuatan kaumnya, lesbi gitu ya, tidak. Karena istri para nabi itu dijaga dari perbuatan seperti itu. Tidak ada istri nabi yang berzina, tidak ada. Cuma kenapa dihukum? Ternyata istri Nabi Lut itu adalah pendukung, ya. Istri Nabi Lut itu adalah pendukung dari perbuatan sodomi ini. Dan istri Nabi Lut ikut disiksa. Pelajaran bagi kita adalah jangan sampai kita menjadi pendukung kebatilan. Jangan sampai kita jadi pendukung kemaksiatan. Nabi berikutnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam ini
disebut berulang kali dalam Al-Quran, tetapi kisahnya juga cuma sedikit sebetulnya tentang Nabi Ismail ini. Yang paling menarik dari Nabi Ismail adalah sifat taat kepada orang tua. Apapun yang diperintahkan orang tua, Nabi Ismail itu tidak pernah bilang tidak, selalu bilang iya. Ketika bapaknya nyampe ke rumah lalu bilang, "Nak, bapak itu mimpi 3 hari berturut-turut diperintah Allah menyembelih kamu. Gimana menurut kamu?" "Ya Pak, laksanakan aja kalau itu perintah Allah mah. Insya Allah bapak akan menemukan saya sebagai orang yang sabar." Nurut gitu ya. Karena itu ketika Nabi Ibrahim nanti datang lagi ke rumahnya, lalu mengatakan kepada istrinya Nabi Ismail, "Nak, itu palang pintunya diganti saja," katanya. Maka Nabi Ismail yang paham kemudian bilang ke istrinya, "Mohon maaf dek, bapak nyuruh saya menceraikan kamu." Gitu ya, walaupun sebetulnya saya cinta sama kamu, tapi ikut perintah orang tua itu wajib. Mohon maaf, kamu kemas-kemas, kamu pulang ke rumah orang tua. Seperti itu. Jadi Nabi Ismail itu luar biasa ya taatnya kepada orang tua. Tapi ini bukan untuk dicontoh ya buat orang tua gitu ya, tiba-tiba nyuruh ke anaknya, "Nak, cerai," gitu, jangan gitu ya. Karena kalau Nabi Ibrahim segala tindakannya itu berdasarkan wahyu. Ya, berdasarkan wahyu. Itu Nabi Ismail. Jadi beliau itu seorang yang sangat taat kepada orang tua, tidak pernah bilang tidak kepada orang tua. Ini satu akhlak yang luar biasa tinggi yang mungkin sulit untuk kita untuk dicontoh ya, karena kita biasanya suka ikut pemikiran kita sendiri gitu. Nabi Ismail ya. Setelah Nabi Ismail, kita menemukan Nabi siapa? Ishak ya, Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak ini disebutkan sebanyak 17 kali dalam Al-Quran, tetapi tidak ada kisahnya sama sekali. Cuma di situ ada sesuatu yang menarik dalam kisah Nabi Ishak ini, bahwa Nabi Ishak ini digelari sebagai Ulil Aid. Ulil Aid. Ulil Aid itu artinya adalah orang yang sangat kuat dalam melaksanakan ibadah. Ya kita bisa merasakan sendiri ya, yang namanya ibadah itu berat gitu. Sholat 5 menit itu berat. Ya, kita nonton main bola sambil berdiri 1 jam kuat insya Allah. Tapi kalau sholat 5 menit itu berat. Dan nggak usah dipakai husu gitu. Nggak usah pakai husu itu udah berat. Apalagi kalau pakai husu itu super berat. Ya, super berat. Baca Al-Quran 1 juz itu berat. Baru baca 1 halaman juga sudah coba-coba lihat halaman terakhirnya gitu. Ada berapa halaman lagi gitu kan ya. Berat. Puasa gitu, itu udah lihat-lihat jam gitu. Baru 3 jam puasa udah lihat jam gitu ya. 4 jam puasa udah lihat jam. Berat puasa itu. Tapi yang namanya Nabi Ishak itu terkenal ulil aid, kuat sekali dalam beribadah. Sholat manteng, baca kitab suci manteng ya, puasa manteng, luar biasa. Mungkin gambaran yang bisa mendekatkan gitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Beliau ini pernah meminum darah Nabi gitu, sehingga diberikan kekuatan seperti kekuatan Nabi. Pernah ketika beliau sedang sholat, tiba-tiba ada batu manjanik yang besar itu nyerempet ke bajunya, tapi beliau tidak bergerak sedikit pun sebagai tanda takut gitu, tidak, tetap beliau sholat gitu dan tidak terpengaruh sedikit pun. Pernah juga beliau tawaf ya, lalu terjadi banjir, semua orang pergi menyelamatkan diri, Abdullah bin Zubair tetap bertawaf dengan cara berenang. Nah ini ulil aid itu seperti itu ya, sangat kuat dalam beribadah, memiliki kekuatan dalam ibadah. Ya, Nabi Isa. Berikutnya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yakub alaihissalam ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Ya, sebanyak 16 kali. Nah, beliau ini punya beberapa kisah dalam Al-Quran, tapi semuanya berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang paling menarik dari Nabi Yakub ini adalah gelarnya. Beliaulah orang yang digelari Israel. Beliau adalah orang yang digelari Israel. Anak-anak keturunannya disebut Bani Israel. Dan Bani Israel ini jadi nama surat ke-17 dalam Al-Quran. Ya, kita mengetahui bahwa surat ke-17 Al-Quran itu adalah surat Al-Isra. Tapi sebetulnya surat Al-Isra ini punya nama yang lain, yaitu Bani Israel, surat Bani Israel. Ini menunjukkan bahwa Bani Israel itu penting. Pentingnya apa? Kita sebagai umat Islam akan berhubungan dengan Bani Israel ini sampai menjelang hari kiamat. Ada 3 kaum yang eksistensinya itu akan terjaga sampai hari kiamat. Jangan bermimpi salah satu kaum ini akan musnah.
sebelum menjelang hari kiamat. Siapa saja mereka? Kaum muslimin, orang Islam, Nasrani, orang-orang Kristen, dan orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. 3 kelompok ini tidak akan musnah sampai menjelang hari kiamat. Kita, umat Islam, akan terus berinteraksi dengan kaum Yahudi dan Nasrani ini sampai menjelang hari kiamat. Ya, bukti yang paling tegas, jelas ya sekarang yang kita saksikan di Palestina, gitu kan ya. Kita kaum muslimin jadi pihak yang diinjak-injak, orang Yahudi jadi pihak yang menginjak-injak, orang-orang Kristen pemimpinnya ya menjadi pihak yang mendukung orang-orang Yahudi, tapi masyarakatnya mendukung orang-orang Islam seperti itu. Mayoritas masyarakat Kristen itu mendukung kaum muslimin. Ya, jadi Nabi Yakub ini yang bergelar Israel ini penting gitu kita pelajari baik dari biografi beliaunya maupun anak keturunannya, karena kita akan terus ya berinteraksi dengan mereka sampai menjelang hari kiamat. Itu Nabi Yakub alaihissalam. Berikutnya Nabi Yusuf. Alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ini punya kisah yang lengkap sempurna dari awal sampai akhir, diceritakan dalam surat Yusuf, ya surat ke-12. Tapi yang menarik dalam surat Yusuf ini adalah ada 3 hal yang diulang-ulang dalam surat Yusuf. Apa itu? Mimpi Nabi Yusuf, mimpi 2 kawannya yang dalam penjara, dan juga mimpi penguasa Mesir waktu itu. Biasanya disebut Firaun, padahal waktu itu belum dikenal sebagai Firaun, ya. Sebut saja Firaun. Jadi ada 3 mimpi. Dan kita lihat mimpi-mimpi ini semuanya jadi kenyataan. Ini pelajaran bagi kita gitu ya, bahwa sebagai manusia itu harus punya mimpi gitu. Apakah mimpi yang diproduksi saat tidur, ataukah mimpi yang kita ciptakan saat bangun, cita-cita. Karena manusia itu tidak bisa hidup hanya berlandaskan kepada realita. Realita itu menyakitkan. Realita itu menyakitkan. Kalau manusia tidak punya mimpi, manusia tidak akan memiliki semangat untuk melanjutkan hidup. Karena itu, orang yang belajar kisah Nabi Yusuf alaihissalam harus punya mimpi, harus punya cita-cita, harus punya tujuan, harus punya goal, agar dia tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Nah, ya, berikutnya Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam ini masih turunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari putra beliau yang namanya Midian atau Madian. Madian ini putra Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Kontura atau Ketura, Siti Ketura. Ya, lahir Midian nanti punya anak keturunan namanya Nabi Syuaib alaihissalam. Yang menarik dari Nabi Syuaib ini adalah dakwah kepada kaumnya ini tidak hanya berbicara tentang dakwah tauhid, tapi juga dakwah dalam masalah ekonomi. Karena kaumnya Nabi Syuaib ini terkenal sebagai kaum yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Gitu. Jadi harus berhati-hati juga nih yang namanya dosa di bidang ekonomi itu. Karena kaumnya Nabi Syuaib itu dihukum baik karena mereka melecehkan tauhid, ya, juga karena mereka melakukan tindakan dosa dalam bidang ekonomi, yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Ini Nabi Syuaib alaihissalam. Berikutnya adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub juga masih turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma memang diperdebatkan ini dari mana. Sebagian mengatakan ini dari anak Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Ishak punya anak namanya Esau. Bukan dari Nabi Yakub ya, tapi dari Esau. Esau ini nanti punya keturunan namanya Ayub alaihissalam. Nah, nanti Nabi Ayub ini menikah dengan anaknya Nabi Yakub yang namanya Dina. Gitu. Nah, Nabi Ayub ini terkenal dengan kesabarannya. Jadi beliau ini seorang pemimpin di tengah kaumnya, kaya raya, keluarganya besar, ya. Nikmatnya itu banyak dari Allah. Allah membangga-banggakan Nabi Ayub ini kepada makhluk-makhluknya. Tuh lihat, Ayub hamba yang banyak bersyukur. Iblis menyela. Kata iblis, ya Allah, pantas aja lah yang namanya Ayub itu bersyukur pada kamu. Engkau kasih semua kenikmatan, coba kamu cabut semua kenikmatannya. Dia pasti ngeluh. Maka oleh Allah dalam satu hari, ya, kekayaan Nabi Ayub ini diambil semuanya. Anak-anaknya dicabut nyawa semuanya. Kedudukannya dicopot. Lalu Allah kasih penyakit. Nah, setelah semua itu diambil
oleh Allah Subhanahu wa taala, udah dikasih penyakit, tidak ada satu kata, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari lisan Nabi Ayub yang berupa keluhan. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Nabi Ayub tidak pernah mengatakan, ya Allah kan saya teh nabi, saya teh rajin sholat, saya teh rajin puasa, saya teh naik haji berapa kali gitu ya. Saya suka sedekah, kenapa saya dikasih seperti ini? Gak ada kata-kata seperti itu dari Nabi Ayub. Maka Allah bisa membanggakan gitu ya pada iblis. Tuh iblis, bisa lihat kan Ayub nggak ngeluh, udah digitukan juga. Tapi ingat, kita jangan meminta kepada Allah diuji seperti Nabi Ayub, nggak akan kuat, nggak akan sanggup. Ini hanya untuk Nabi Ayub saja. Ya, kita meminta pada Allah dikasih sehat, dikasih kaya, dikasih sejahtera, dan dikasih mensyukuri semua itu. Diberikan kenikmatan dunia, diberikan kenikmatan akhirat. Kita memintanya gitu aja. Jangan minta yang berat-berat. Takutnya tidak akan sanggup. Gitu ya. Baik, setelah Nabi Ayub adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini adalah nabi yang namanya paling banyak disebut dalam Al-Quran 136 kali. Banyak sekali, paling banyak. Sehingga kita kesulitan ya untuk memilih satu di antara semua kisah Nabi Musa ini sulit sekali gitu. Sulit sekali karena memang banyak ya, banyak sekali kisahnya. Tetapi satu sajalah kita ambil, bahwa Nabi Musa ini adalah nabi yang sangat pemberani. Semua nabi itu pemberani. Tidak ada satupun ulama sebesar apapun level keulamaannya yang memiliki keberanian seperti Nabi. Lihat Nabi Musa, ketika beliau diperintahkan oleh Allah, coba dakwah ke Fir'aun, penguasa dunia saat itu, langsung berangkat ke istana Fir'aun. Dakwah ke Fir'aun. Keberaniannya luar biasa. Semua nabi itu pemberani, tapi Nabi Musa memang ditonjolkan keberaniannya. Sampai-sampai ketika kaumnya dibunuh, ya, bukan dibunuh, berdebat dengan orang Kipti, Nabi Musa membela kaumnya, dipukul ya orang Kipti itu sampai mati. Ini menunjukkan keberanian dan kekuatan Nabi Musa. Walaupun betul ya bahwa sebagai nabi itu keberanian ditonjolkan, tapi kekuatan itu, kekuatan fisik maksudnya, harus disimpan. Karena memang tugas Nabi itu ngobrol, gitu ya, mengubah pikiran. Gitu. Mengubah pikiran itu memang tugas para Nabi. Kecuali kalau Nabi ini kemudian memegang kekuasaan, maka mereka punya kuasa untuk menggunakan kekuatan. Ya, jadi setelah Nabi Musa adalah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam ini jadi Nabi karena proposal Nabi Musa. Jadi Nabi karena proposalnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tursina itu mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Tapi kata Nabi Musa, ya Allah, saya nggak takut dakwah ke Fir'aun itu, cuma masalahnya lidah saya itu nggak petah gitu, cadel. Nanti saya ngomong Fir'aun nggak paham kata-kata saya. Terus gimana? Tolonglah ya Allah, itu yang namanya Harun, kakak saya, utus juga jadi Rasul. Ya udah kata kalau begitu mah, gitu ya. Firman Allah kemudian menugaskan Nabi Harun untuk menemani Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun diangkat sebagai Rasul juga. Jadi ada gitu ya, Nabi yang diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul itu karena saran dari Nabi yang lain. Yaitu saran dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun. Setelah Nabi Harun, kita bertemu dengan Nabi Daud. Ya, bertemu dengan Nabi Daud. Seorang Nabi yang juga seorang raja. Ini ada yang menarik ya kisah Nabi Daud ini terkait dengan usianya. Nabi Daud itu umurnya cuma 60 tahun. Ketika diperlihatkan pada Nabi Adam, Nabi Daud ini, Nabi Adam bertanya pada Allah, ya Allah itu siapa yang bercahaya? Oh itu anak kamu yang namanya Daud. Berapa umurnya ya Allah? 60 tahun. Kok pendek-pendek amat ya Allah umurnya? Ya itu sudah ketetapan aku. Tambah tuh ya Allah, nggak bisa kata Allah. Itu sudah nasibnya seperti itu. Kecuali kalau kamu nambah dari umur kamu. Oh ya udah gitu aja ya Allah, tambah 40 tahun. Jadi umur kamu dikurangi 40 tahun. Iya, umur saya kurangi aja 40 tahun jadi 960. Ya sudah, malaikat catat katanya. Nah, setelah Nabi Adam alaihissalam berusia 960 tahun, datang malaikat maut. Ada apa malaikat maut ke sini? Kan belum waktunya. Sekarang umur saya baru 960 tahun. Loh, kan dulu udah perjanjian umur kamu 40 tahun disumbang ke Daud anak kamu. Ah, kata siapa? Perasaan nggak pernah saya nyumbang umur katanya. Ini ada catatannya. Ah, itu catatannya salah. Coba kamu tanyakan lagi pada Allah. Maka malaikat maut kemudian naik lagi gitu ya, menemui Allah Subhanahu wa taala lalu bertanya, "Ya Allah, Nabi Adam nggak mau dicabut umur 960
60 tahun karena katanya umurnya 1000 tahun. Firman Allah, ya udahlah biarin aja, biarin dia hidup sampai 1000 tahun katanya gitu. Maka Nabi Adam hidup sampai 1000 tahun, tapi Nabi Daud tetap umurnya ditambah jadi 100 tahun. Jadi Nabi Daud itu umurnya 100 tahun. Beliau terkenal ya sebagai nabi yang bisa melunakkan besi, orang pertama yang membuat baju besi. Kalau beliau berzikir itu bareng-bareng zikirnya, dengan gunung, dengan burung-burung itu bareng zikirnya. Itu diantara mukjizat-mukjizat Nabi Daud. Nabi berikutnya anak Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Wah, Nabi Sulaiman alaihissalam ini panjang kisahnya, banyak kisahnya. Beliau sebagai nabi juga sebagai raja. Ya, sebagai nabi juga sebagai raja. Beliau bisa bicara dengan semut, beliau bisa memerintah jin, ya, dan lain-lain. Nabi Sulaiman ini luar biasa, ya. Tapi yang paling terkenal dari Nabi Sulaiman ini adalah dakwahnya kepada Ratu Balkis. Dakwahnya pada Ratu Balkis. Di antara dakwah Nabi Sulaiman pada Ratu Balkis itu adalah sebuah surat yang isinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat bismillah itu sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Bahkan kalimat bismillah itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika mau naik perahu, beliau itu berdoa bismillahi majreha wa mursaha. Gitu ya. Jadi kalimat bismillah ini jangan ditinggalkan ketika kita mau melakukan sesuatu. Awali segala sesuatu dengan basmalah. Artinya apa? Hubungkan hati kita dengan Allah. Jangan sampai hati kita itu putus dengan Allah. Kebaikan kita bergantung dari hubungan kita dengan Allah. Nyambung, hidup kita baik. Putus, hidup kita akan sengsara. Nabi Sulaiman, ya. Setelah Nabi Sulaiman, kita bertemu dengan pengganti beliau yaitu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu hidup setelah Nabi Sulaiman alaihissalam dan berdakwah di kotanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Ilyas ini terkenal sebagai nabi yang berdakwah kepada orang-orang Yahudi yang sudah murtad. Orang-orang Yahudi ini mereka menyembah dewa Baal, bukan karena terlalu lama diam di kulkas ya Baal di sini. Baalnya bukan bahasa Sunda gitu ya. Baal di sini adalah dewa matahari. Dewa matahari. Mereka murtad menyembah-nyembah dewa Baal, diutuslah Nabi Ilyas alaihissalam. Dan Nabi Ilyas ini kalau digambarkan ahli kitab memiliki banyak sekali mukjizat. Cuma kisahnya memang pendek saja dalam Al-Quran. Cuma itu saja kisahnya. Gitu ya. Nah, Nabi Ilyas ini, nabi yang berdakwah kepada kaum yang menyembah dewa Baal. Berikutnya adalah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa ini adalah muridnya Nabi Ilyas. Disebutkan 2 atau 3 kali dalam Al-Quran, tapi tidak ada kisahnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sebutkan tentang Nabi Ilyasa ini. Ya. Ya, nabi berikutnya adalah Nabi Yunus alaihissalam ya. Nabi Yunus alaihissalam ini terkenal dengan kisah beliau dengan ikan gitu. Jadi beliau dilemparkan ke dalam laut lalu diselamatkan oleh ikan nun, dimakan oleh ikan nun ya. Dan di dalam perut ikan ini beliau menjadikan perut ikan tersebut sebagai masjid gitu. Beliau sholat di sana, beliau berzikir di sana, minta pertolongan kepada Allah. Nah, kata Rasulullah SAW, seandainya Nabi Yunus itu tidak meminta keselamatan dari Allah ya, maka Nabi Yunus itu akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa ikan tersebut yang memakan Nabi Yunus, yaitu ikan nun, akan hidup sampai hari kiamat. Nah, pelajarannya buat kita dari Nabi Yunus ini, ya kita menjadikan semua tempat di muka bumi ini sebagai tempat ibadah, kecuali tempat-tempat yang dilarang.
Berikutnya kita bertemu dengan Nabi Zulkifli. Ya, Nabi Zulkifli. Tentang Nabi Zulkifli ini tidak diceritakan apapun dalam Al-Quran. Tidak ada satu kisah pun tentang Nabi Zulkifli ini dalam Al-Quran. Para ulama juga berdebat sengit gitu ya, siapa Nabi Zulkifli ini. Diperdebatkan, ada yang mengatakan bahwa namanya emang Kifli gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Zulkifli ini adalah Buddha Gotama gitu. Ada yang mengatakan Nabi Zulkifli itu adalah ini, adalah itu ya, karena memang tidak ada keterangan yang spesifik dalam Al-Quran tentang siapakah Nabi Zulkifli ini. Jadi kita harus puas dengan mengetahui namanya saja, bahwa Nabi Zulkifli itu adalah Nabi Zulkifli. Gitu ya. Cukup seperti itu saja. Kita tidak bisa memperpanjang lagi gitu ya. Sekarang kita bertemu dengan Nabi urutan ke-22, yaitu Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini terkenal sebagai pengasuhnya Siti Maryam. Siti Maryam ini anak dari adik istrinya. Ya. Jadi Nabi Zakaria itu punya istri namanya Elizabeth. Elizabeth itu punya adik namanya Hana. Ya, Hana ini punya anak namanya Maryam. Gitu. Lalu Hana bukan menyedekahkan lah istilahnya apa ya, menyerahkan Siti Maryam itu untuk menjadi pengurus Baitul Maqdis. Maka diasuhlah oleh pamannya, yaitu Nabi Zakaria. Nah, pada suatu hari Siti Maryam diketahui makan makanan yang tidak disediakan oleh Nabi Zakaria. Karena tiap hari Siti Maryam itu ibadah, jatah makanannya itu diberikan oleh Nabi Zakaria. Nah, pada suatu hari terlihat bahwa Siti Maryam ini makan makanan yang tidak beliau berikan. Maka Nabi Zakaria bertanya, "Arya di mana?" gitu kalau kata bahasa kita mah ya. "Ini dari mana makanan ini?" Kata Siti Maryam, "Ini mah rezeki dari Allah." Jadi Allah memberikan kepada Siti Maryam buah-buahan secara langsung, tanpa perantara. Ini karomahnya Siti Maryam. Disitulah Nabi Zakaria yang sudah berusia tua tapi belum juga punya anak, ya, tergugah hatinya, lalu berdoa. Ya, sebelum-sebelumnya juga pasti berdoa, tapi ini dengan nuansa psikologis yang berbeda gitu ya. Karena terketuk oleh apa yang terjadi pada Maryam. Ya Allah, saya ini udah tua tapi nggak punya anak. Nanti siapa yang akan mewarisi dakwah ini gitu tuh. Maka tolong ya Allah, berikan saya anak yang soleh. Maka pulang dari sana, ya, terjadi apa yang terjadi, dan istrinya kemudian hamil. Gitu. Istrinya kemudian hamil. Ini menunjukkan bahwa doa itu bermanfaat. Ya, doa itu bermanfaat. Jangan pernah lupa kepada doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kehamilan ini kemudian lahirlah Nabi yang ke-23, yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya yang hidup sejaman dengan Nabi yang ke-24, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kedua Nabi ini terkenal sebagai Hasuro. Ya. Hasuro ini adalah pria yang melajang, tidak menikah. Tidak menikah. Nabi Yahya tidak menikah, Nabi Isa tidak menikah, seperti Nabi Ilyas zaman dulu juga tidak menikah. Tidak menikah ini tidak mengurangi derajat kesolehan, tidak. Karena dalam Al-Quran, Nabi Yahya disebut orang soleh, Nabi Isa disebut orang soleh. Oh, bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa nikah adalah sunnahku, barang siapa membenci sunnahku maka dia bukan umatku. Itu kalau tidak menikah karena benci nikah. Ya. Kalau tidak menikah bukan karena benci nikah, ya tidak masuk dalam hadis itu. Nabi Yahya, Nabi Isa tidak menikah bukan karena benci menikah. Gitu. Ya, bukan. Seperti Imam Nawawi misalnya. Imam Nawawi, ya, Ad-Dimashqi itu yang mengarang Riyadhus Shalihin itu tidak menikah. Kenapa? Beliau itu menghabiskan waktunya, seluruh waktunya untuk menuntut ilmu. Walaupun sekali lagi ilmu nggak punya salah gitu ya. Untuk menuntut ilmu. Khawatir kalau nanti menikah istrinya tidak diperhatikan. Seperti yang terjadi pada Imam Zamakhsyari ya. Imam Zamakhsyari ini udah nikah tapi istrinya dicuekin. Kenapa? Imam Zamakhsyari ini terlalu sibuk baca buku. Sampai-sampai ketika Imam Zamakhsyari pergi ke pasar, istrinya membakar semua buku Imam Zamakhsyari. Begitu pulang, harapan istrinya,
cinta Imam Zamakhsyari itu ditumpahkan seluruhnya pada istrinya, bukan pada buku. Tapi yang terjadi sebaliknya, Imam Zamakhsyari marah, istrinya dicerai. Seperti itu. Nah, jangan sampai gitu ya, orang menikah tapi kemudian menzolimi istrinya, menzolimi anaknya. Nah, kalau yang ada di posisi seperti itu, maka tidak menikah tidak disebut membenci sunnah Rasul, gitu ya. Nah, itu Nabi Zakaria, Nabi Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi yang lahir tahun 570 dan wafat tahun 632 Masehi. Tentang Nabi Muhammad SAW ini kita akan cerita khusus ya, dari lahir sampai wafat dalam edisi berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita sekarang sudah mengetahui siapa saja 25 Nabi dan Rasul itu, walaupun ada yang sudah tahu, tapi ini mengingatkan bahwa yang 25 ini kita harus tahu, walaupun tidak harus hafal. Kenapa? Karena ini adalah 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Kenapa wajib diimani? Karena disebutkan namanya dalam Al-Quran. Dan Quran menyebutkan bahwa 25 tokoh ini adalah Nabi, adalah Rasul. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ayam hujan di kiri.